Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk bahagia ya. Baik, perkenalkan nama saya Siska Terlestari dengan NIM 3521008. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perkawinan, melangkah ke masa depan bersama. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah bimbingan konseling dan penyuluhan Islam perkawinan. Sebelum melangkah ke materi lebih lanjut mengenai perkawinan, saya akan sedikit menjelaskan mengenai konseling perkawinan. Konseling perkawinan adalah sebagai terapi untuk pasangan suami istri yang bertujuan dapat meningkatkan stabilitas pernikahan, mengurangi konflik, dan mencegah perceraian. Bagaimana sih tujuan dari konseling perkawinan? Yang pertama ada meningkatkan pengarahan diri atau self-direction, kemandirian, tanggung jawab terhadap anggota satu dengan yang lain. Yang kedua ada membuat rencana khusus untuk perubahan perilaku dan berkomitmen kepada anggota keluarga atau pasangan agar rencana dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya terdapat beberapa aspek dalam konseling pernikahan. Yang pertama ada asas kebahagiaan dunia akhirat. Pernikahan bukan hanya untuk kebahagiaan di dunia, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat. Asas ini mengingatkan bahwa pasangan harus senantiasa menjaga keharmonisan dan menjalankan nilai-nilai agama dalam kehidupan pernikahannya. Yang kedua ada asas sakinah mawadah warahmah. Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dibangun berdasarkan nilai-nilai sakinah, ketenangan, mawadah, kasih sayang, dan rahmah, kasih sayang. Asas ini menekankan pentingnya menciptakan suasana rumah tangga yang penuh ketenangan, kasih sayang, dan saling menghargai. Tiga ada asas komunikasi musyawarah. Komunikasi yang efektif dan terbuka menjadi kunci utama dalam pernikahan. Asas ini mendorong pasangan untuk selalu berkomunikasi dengan baik, terbuka, dan saling menghargai pendapat. Musyawarah menjadi solusi utama dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang keempat ada asas manfaat atau maslahat. Konseling perkawinan harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik bagi pasangan suami istri, anak-anak, maupun keluarga besar. Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dalam perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947, yang pertama adanya ikatan lahir dan batin. Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan dalam bentuk lahiriah dan batiniah antara seorang pria dan wanita. Bahkan, ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir. Yang kedua ada antara seorang pria dan wanita. Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan. Yang ketiga adalah sebagai suami istri. Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri. Yang keempat adanya tujuan. Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir dan batin dengan melangsungkan perkawinan
haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu. Yang kelima ada berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Unsur berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohaniannya. Di sini dapat dilihat bahwa peranan agama sangatlah penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah perdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama. Menurut Wiryono Proyodikro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut. Yang kedua ada menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seseorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama. Yang ketiga ada menurut Ali Afandi, perkawinan adalah persetujuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga. Adapun tujuan perkawinan antara lain, yang pertama ada berkomunikasi lebih baik. Pernikahan membantu pasangan untuk belajar berkomunikasi dan menghargai perbedaan satu sama lain. Yang kedua ada memiliki keluarga. Melanjutkan keturunan menjadi salah satu tujuan tertinggi dalam perkawinan. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas hidup. Menikah dapat meningkatkan kualitas hidup dengan mendukung pasangan dalam berkarir. Selanjutnya ada persiapan perkawinan. Yang pertama gaun pengantin, pakaian khusus yang dikenakan oleh mempelai wanita pada saat upacara pernikahan. Yang kedua ada mahar dan cincin, salah satu persiapan menikah dalam Islam yang wajib diberikan oleh pengantin pria pada pengantin wanita sebagai simbol tanggung jawab dan kasih sayang. Yang ketiga ada pesta pernikahan, perayaan yang diadakan untuk menandai pernikahan dua orang. Sini ada ritual pernikahan. Yang pertama ada akad nikah, adalah proses penetapan ijab kabul antara mempelai pria dan wanita di hadapan para saksi. Yang kedua ada resepsi pernikahan, adalah proses merayakan momen bahagia bersama keluarga dan sahabat dekat. Tantangan dalam perkawinan antara lain, yang pertama keterbukaan dan jujur satu sama lain. Yang kedua perbedaan latar belakang dan pengalaman. Yang ketiga kurangnya komunikasi. Yang keempat kurangnya empati dan pengertian. Yang kelima ikut campurnya keluarga dan orang tua dalam perkawinan. Komunikasi dalam perkawinan. Komunikasi antara suami istri harus saling terbuka dan berlangsung dua arah, sehingga anggota keluarga akan saling mengerti, mengisi, dan terhindar dari kesalahpahaman. Berikut beberapa pentingnya dalam komunikasi. Yang pertama memenuhi kebutuhan pasangan. Yang kedua membangun kualitas dan mempererat hubungan. Yang ketiga ada menyelesaikan konflik dengan cepat dan menghindari pertengkaran yang memperburuk hubungan. Pentingnya agama dalam perkawinan. Dengan kesamaan agama yang dianut oleh suami istri, hal tersebut akan memberikan pandangan, sikap, frame of reference yang relatif sama, sehingga persoalan yang timbul karena agama dapat dihindari. Berikut beberapa alasan. Yang pertama, ada dasar perkawinan yang kuat. Agama memberikan pondasi spiritual yang kokoh bagi pernikahan, menjadikan pernikahan bukan sekedar ikatan duniawi, tetapi juga ikatan suci yang diberkati Tuhan. Yang kedua ada panduan nilai dan moral. Ajaran agama memberikan arahan tentang nilai-nilai luhur dan moralitas dalam membangun rumah
tangga seperti kasih sayang, saling menghormati, tanggung jawab, dan kesetiaan. Yang ketiga ada penyelesaian konflik. Agama menawarkan panduan dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi dalam pernikahan dengan mengedepankan kasih sayang, kesabaran, dan pemaafan. Yang keempat ada memperkuat keimanan. Pernikahan yang berlandaskan agama dapat menjadi sarana untuk memperkuat keimanan pasangan dan membesarkan anak-anak dalam lingkungan yang penuh nilai-nilai. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, saya punya quotes. Perkawinan bukan tentang mencari pasangan yang sempurna, namun tentang seni memilih pasangan yang cocok dan berkomitmen untuk saling mendukung serta menghargai perbedaan satu sama lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.